Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hayu Sari Fadilah dengan NIM A1D124020 dari Ruang 001 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Alirmansyah SPD MPD mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan masyarakat Indonesia yang mengandung arti berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini dibuat oleh para pejuang pada zaman kemerdekaan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat memahami keberagaman yang dimiliki. Meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan. Materi selanjutnya yaitu keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya adalah salah satu ciri khas yang ada di dunia, dengan berbagai suku yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai warga negara, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat besar, dari ras, suku bangsa, dan hingga bahasa. Yang pertama ada keberagaman budaya rumah adat nasional. Rumah adat tradisional merupakan sebuah bangunan atau konstruksi yang dibangun dan dirancang dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa perubahan yang signifikan. Nah, yang selanjutnya ada keberagaman budaya upacara adat, pakaian adat, tari adat, alat musik dan lagu tradisional, dan makanan khas. Yang selanjutnya yaitu adat istiadat. Nah, adat istiadat ini merupakan tata kelakuan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai bentuk warisan. Adat istiadat disebut juga sikap atau kelakuan seseorang yang diakui oleh orang lain dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, suku-suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini memiliki sangat banyak sekali suku, seperti suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Batak, dan masih banyak suku lainnya. Nah, yang selanjutnya keberagaman agama dan kepercayaan. Masyarakat Indonesia menganut 6 agama. Yang pertama, agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah agama Islam. Dan materi yang terakhir yaitu keberagaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama adalah potensi hutan. Nah, hutan ini selain menjadi paru-paru dunia dan menopang air agar tidak terjadi erosi, hutan merupakan salah satu potensi terbesar di Indonesia. Yang kedua, ada potensi laut. Luas laut di Indonesia ini mencapai 2/3 dari keseluruhan wilayahnya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat besar. Yang ketiga, potensi tambang. Indonesia juga kaya dengan sumber daya tambang. Baik di laut maupun darat, hasil tambang di Indonesia pun menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat begitu penting untuk menunjang aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat, ada potensi tanah. Tanah sangatlah dibutuhkan manusia untuk kehidupan, baik untuk bercocok tanam, pembangunan, atau jalan. Tanah di Indonesia pada umumnya cocok untuk ditumbuhi tumbuhan seperti padi, jagung, kayu jati, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada potensi air. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, seperti minum hingga mandi, air juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Yang keenam, ada potensi udara. Udara begitu penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, selain untuk bernafas, udara juga dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nantinya hasil fotosintesis yang berupa bahan makanan dan oksigen bisa dinikmati oleh manusia atau hewan. Yang ketujuh, potensi pariwisata. Indonesia juga sangat unggul dalam hal pariwisata. Pariwisata Indonesia dapat menopang perekonomian masyarakat dengan mendatangkan turis dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya turis yang datang untuk melihat keindahan alam dan peninggalan sejarah Indonesia, masyarakat bisa menawarkan hasil karyanya untuk dijual, sehingga kedatangan turis bisa berdampak baik bagi perekonomian warga. Nah, selanjutnya, potensi sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah salah satu potensi bagi sumber daya manusia. Indonesia dapat dikatakan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Jumlah rata-rata di Indonesia mencapai 255 juta penduduk dengan persebaran
Nah, yang kedua, jumlah tenaga kerja. Pada poin kedua ini sangat berhubungan dengan poin yang pertama tadi, yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia yang besar memungkinkan banyaknya jumlah tenaga kerja di Indonesia. Sumber daya manusia di Indonesia jika diambil langsung dari Indonesia akan memberikan keuntungan kepada negara. Nah, yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang banyak serta jumlah tenaga kerja yang banyak, akan tetapi jika tidak didukung oleh kemampuan skill, akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Jumlah sarjana yang lulus di Indonesia mencapai rata-rata hingga 250.000 per tahun. Itu berarti setiap tahun Indonesia mampu mencetak tenaga kerja intelektual sebanyak 250.000 orang. Akan tetapi tidak semua pekerja intelektual mendapatkan pekerjaan, bahkan banyak lulusan universitas yang menganggur. Rata-rata jumlah pengangguran intelektual di Indonesia bisa mencapai 40% dari jumlah total sarjana. Yang keempat, banyak kebudayaan. Salah satu hasil dari sumber daya manusia adalah kebudayaan. Indonesia adalah negara dengan kebudayaan yang majemuk. Kebudayaan yang majemuk adalah salah satu potensi sumber daya manusia di Indonesia. Karena dengan banyaknya kebudayaan, maka menarik wisatawan ke Indonesia akan semakin mudah. Masyarakat dengan kebudayaan masing-masing terjaga, juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan alam. Yang kelima yaitu banyak orang intelek. Orang intelek adalah salah satu potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan di Indonesia. Orang intelek di Indonesia tidak harus lulus universitas. Lulusan SMK, SMA juga bisa dianggap memiliki intelektual yang tinggi. Nah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.